Kalau tubuhnya ini sudah berkarat nih ya, ibaratnya selnya berkarat ya, dia tidak bisa optimal untuk digunakan. Untuk melakukan produksi sperma, testis ini membutuhkan suhu yang lebih rendah dari tubuh kita. Jadi kalau tidak diperintahkan, testis juga akan stop untuk memproduksi sel-sel sperma gitu ya. Hampir setiap minggu nih, saya lihat pemandangan yang mirip-mirip dan hampir sama tentang masalah yang terjadi. Yang duduk paling depan istrinya, yang aktif bertanya istrinya, yang disuruh cek ini itu dan sudah membawa hasil kadang istrinya juga. Sementara sesekali saya lihat ada suami-suami, nggak semua sih ya, jadi yang mungkin sibuk membalas chat di kerjaan atau kemudian masih sibuk dengan laptopnya gitu ya, jadi kurang fokus begitu ya. Mom and Dad semuanya, saya harus jujur, saya harus katakan ini bahwa data dunia ini menunjang dengan apa yang saya temukan di praktek saya, bahwa masalah seputar kesuburan ini ternyata setengahnya bisa terjadi karena faktor laki-laki. Dan ada hal yang membuat saya kurang nyaman ya kadang, karena saya tahu bahwa kadangkala atau sebagian kecil saja yang disebabkan oleh penyakit yang sangat serius, yang sangat berat. Di sini akan saya bongkar 6 kebiasaan yang bisa menyebabkan kualitas maupun kuantitas dari sperma pria itu bisa terjadi penurunan yang signifikan. Jujur, hal itu yang kadang tidak diketahui bahkan bagi pria-pria yang merasa dirinya fit, strong, rajin olahraga. Tapi itulah menariknya video ini. Saya, Dr. Agus Herianto SPOG, subspesialis fertilitas dan endokrinologi reproduksi. Yuk kita mulai videonya. Oke, kita luruskan satu hal terlebih dahulu. Jadi, ini yang terjadi di masyarakat kita. Orang yang sudah menikah misalnya lebih dari 1 tahun ya, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Seringkali yang ditanyakan setiap ketemu pasti istrinya, kok belum isi ya? Ada apa? Ada masalah nggak? Kamu sudah periksa belum? Dan lain sebagainya. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa terjadinya konsepsi atau kehamilan itu sendiri, itu ibaratnya kita membutuhkan 2 kunci untuk membuka satu gembok besar. Jadi kalau cuma 1 kunci saja yang kita temukan dan kita masukkan, ya tidak bisa untuk membuka hal itu. Jadi untuk unlock kita membutuhkan kerjasama keduanya, butuh evaluasi keduanya baik pria maupun wanita. Data-data internasional itu menunjukkan banyak bukti ya, dari ASRM, kemudian beberapa jurnal tentang di human reproduction, itu juga menunjukkan bahwa hal ini dipengaruhi setengahnya adalah faktor laki-lakinya, alias ada yang salah dengan prianya. Jadi tidak melulu masalah terjadi pada wanitanya. Oke, aturannya sangat sederhana. Kita ya, atau pasangan yang sudah menikah 1 tahun, dia berhubungan secara aktif, tidak memakai kontrasepsi dan belum mendapatkan kehamilan, segera periksakan diri Anda dan pasangan Anda. Untuk pemeriksaan pada laki-laki ini jauh lebih sederhana, lebih mudah, lebih murah. Tapi saya tahu yang di pikiran Anda semua, karena saya juga laki-laki. Nanti akan saya spill di akhir video ini yang paling ditakuti oleh bapak-bapak. Sekarang kita bahas apa-apa saja kebiasaan yang bisa merusak kualitas dari sperma laki-laki. Ini yang pertama, kebiasaan merokok. Atau kalau yang terbaru nih, trennya adalah vape. Sel sperma dari pria ini adalah sel yang sangat rentan terhadap adanya stres oksidatif yang bisa dipicu oleh rokok, asap vape, ataupun kimia yang dihirup oleh vape itu. Dan sperma ini kenapa rentan? Karena dia tidak bisa mereparasi dirinya sendiri. Jadi dia akan sangat mudah terganggu bila terjadi penumpukan stres oksidatif pada diri seorang individu. Ibaratnya ya, kalau tubuhnya ini sudah berkarat nih ya, ibaratnya selnya berkarat ya, dia tidak bisa optimal untuk digunakan. Saya akan paparkan sebuah jurnal yang ditulis oleh Sharma dan kawan-kawan di sebuah jurnal urologi nih, itu didapatkan. Ini ada suatu meta-analisis yang menggabungkan sekitar 20 penelitian. Di situ ada 6.000 pria yang merokok. Dia mengalami penurunan baik dari jumlah, motilitas maupun bentuk dari sperma. Makin berat bagaimana dia merokok, akan makin rusak kondisi spermanya. Dok, tapi kan saya udah pakai vape nih dok sekarang.
Ntar dulu, jangan seneng dulu bagi pengguna vape. Ini ada satu jurnal yang akan saya kasih juga. Oke, di jurnal ini yang ditulis oleh Holmbu, Briscorn, dan kawan-kawannya ya. Jadi judulnya adalah Use of E-Cigarettes Associated with Lower Sperm Counts in a Cross-Sectional Study of Young Men from the General Population. Ditulis di jurnal Human Reproduction pada tahun 2020. Di sini pengguna rokok elektrik harian memiliki jumlah total sperma rata-rata 91 juta. Sedangkan yang bukan pengguna ini memiliki rata-rata jumlah sperma sekitar 147 juta. Di sini memang kalau 90 juta masih oke secara jumlah. Tapi kita lihat dia ada tren yang sangat jomplang antara pengguna vape dan yang tidak menggunakan vape. Nah, sekarang kita masuk kombinasi penyebab kedua dan ketiga. Ini seringkali terjadi, yaitu efek dari panas. Oke, yuk sekarang kita berpikir bersama. Kenapa kok testis ini bisa menggantung di luar tubuh kita? Kok nggak di dalam aja? Ya karena kita tahu bahwa untuk melakukan produksi sperma, testis ini membutuhkan suhu yang lebih rendah dari tubuh kita. Sekitar 2-4 derajat yang dibutuhkan agar suhu ini optimal dalam produksi dari sperma itu. Nah, sekarang kita lihat deh. Wah, pria modern nih suka memakai celana yang ketat, cenderung celana yang panas ya, karena memang itu bagus secara looks, secara penampilan mungkin baik ya, dia tidak longgar, jadi dia sangat mepet, ngepres gitu ya. Kadang orang memakai celana lebih dari 2 bahkan ya, rangkep antara celana dalam, dia pakai celana pendek lagi, baru memakai jeans ketat dan lain sebagainya. Sudah gitu diperberat juga dengan kondisi yang ada, duduk lama di motor, menyetir lama, kemudian panas ya. Memang kita tinggal di negara tropis yang cukup panas suhunya. Penelitian dari Harvard ini ada lebih dari 600 pria yang menemukan biasa memakai celana dalam longgar nih, model boxer gitu ya. Dia memiliki konsentrasi sperma sekitar 25% lebih tinggi dibanding orang-orang atau pria-pria yang memiliki kebiasaan memakai celana dalam yang ketat. Udah gitu, soal laptop ini kadang tanpa disadari orang suka melakukan kerjanya menggunakan laptop di pangku berjam-jam gitu ya. Jadi ini juga sering saya temukan di pasien-pasien, saya lihat kalau di public space gitu ya, sering tanpa disadari hal itu menjadi sebuah kebiasaan yang mungkin bisa menyebabkan gangguan dari produksi sperma itu sendiri. Buktinya apa dok? Nah, buktinya ini saya kasih nih jurnal tahun 2005 di Human Reproduction oleh Shane Kin dan Jung M. Ini ada peningkatan temperatur dari testis bagi orang yang sering menggunakan laptop ya di pangkuannya. Jadi laptop di pangkuan selama 1 jam ini suhu skrotum naik hingga 2,8 derajat Celcius. Ini data mengatakan demikian. Jadi dari data itu kita tarik kesimpulan bahwa ya otomatis panas ini juga bisa mengakibatkan terjadinya gangguan produksi sperma pria. Kebiasaan nomor 4. Kadang tanpa disadari ya, banyak pria ya termasuk saya juga kadang lupa ya kalau ngobrol di grupnya bapak-bapak ini, kita kadang kayak bangga kalau kita tuh tidur malam, kerjaan lembur dan lain sebagainya, ngegame sampai malam gitu ya. Jadi itu tanpa disadari bisa mengganggu ritme produksi dari sperma yang kita hasilkan. Nah, ini yang kita nggak sadari. Jadi, kadar testosteron atau hormon pria ini akan diproduksi pada saat kita tidur. Dan kalau orang begadang, otomatis jumlah produksi testosteronnya mungkin akan lebih rendah. Dan ingat loh, testosteron ini berperan penting dalam produksi dari sel sperma tersebut ya. Kalau masih nggak percaya ya, kita lihat nih jurnal yang ditulis oleh Liu, kemudian Chen dan kawan-kawannya. Ada 981 pria sehat ini tidur kurang dari 6 jam ya, dan jam tidur yang larut malam nih berkaitan dengan jumlah sperma serta daya tahan sperma yang lebih rendah. Di sini disertai terjadinya peningkatan produksi antibodi anti sperma. Jadi dia bisa menghancurkan atau mengganggu aktivitas dari sperma itu sendiri. Kemudian ada jurnal lagi yang ditulis oleh Chen, Yang, Zhu dan kawan-kawan ini bahwa hubungan durasi tidur dan kualitas sperma berbentuk seperti U terbalik. Jadi kalau tidurnya terlalu singkat maupun terlalu panjang sama-sama berkaitan dengan kualitas sperma yang lebih rendah. Jadi
pesan di sini adalah kalau Anda kurang tidur, terlalu sering begadang, atau mager banget, kebanyakan tidur, itu dua-duanya bisa berpotensi untuk sperma Anda jadi kurang baik gitu ya. Nah, ini yang penting dan Anda bisa ukur sendiri. Jadi, lingkar perut dari laki-laki. Ini bukan soal ngomongin penampilan fisik ya, bukan body shaming juga. Ini faktor biokimia yang terjadi. Jadi, pengumpulan lemak ini juga mampu memproduksi hormon-hormon yang bisa mengganggu ketidakseimbangan hormon yang membentuk dari sperma itu sendiri. Di dalam lemak memiliki enzim yang mampu merubah testosteron ini menjadi estrogen. Makin banyak lemaknya juga membuat suhu di sekitar paha, kemudian groin itu menjadi meningkat. Ya, kita gampang merasa panas lah kalau tubuh kita jadi gemuk gitu kan. Ini berkaitan dengan tadi yang kedua dan ketiga ya, bahwa heat juga bisa menyebabkan gangguan dari produksi sperma. Dari jurnal di Human Reproduction Update tahun 2013 yang ditulis oleh Sermondet dan Faur ya. Jadi ini berkaitan antara body mass index atau indeks massa tubuh dengan jumlah sperma. Ini merupakan studi systematic review dan meta-analysis. Di sini ada 21 studi yang melibatkan sekitar 13.000 pria. Ini dibanding pria dengan berat badan normal, resiko gangguan sperma di sini oligospermia dan azospermia ini meningkat pada orang-orang yang obesitas. Tentu saja hal itu terjadi. Angkanya nggak main-main nih. Sekitar 2 kali lipat terjadi pada orang yang obesitas berat. Intinya adalah, ini saya bukan body shaming karena saya juga masih berusaha untuk menurunkan berat badan agar lebih ideal, terutama agar kita menjadi orang yang lebih sehat dan lebih baik dari hari ke hari. Oke, sekarang kita coba yuk, kita bayangin bareng-bareng nih. Ini kalau di tempat praktek nih ada yang duduk-duduk ya, bapak-bapak, misalnya sekitar 30-an tahun gitu ya, ada beberapa orang bapak-bapak lah. Kita lihat ada yang badannya keker, kemudian tegap sekali ototnya, sangat menonjol. Pasti kalau saya tanya nih, ini kira-kira yang paling subur siapa nih? Pasti nih bapak-bapak yang lain akan lihat nunjuknya ke orang tersebut yang badannya tegap, ya bodybuilder gitu ya. Kenapa? Karena masih kita berasumsi bahwa orang yang kelihatannya gagah, fit itu pasti subur, pasti maco, pasti tokcer gitu ya. Belum tentu. Ternyata setelah diperiksa, hasil spermanya bahkan 0 alias gak ada sama sekali. Jadi kenapa hal itu bisa terjadi? Begini logikanya ya. Saat orang memberikan suntikan testosteron dari luar, ini eksogen kita sebutnya ya, ini di otaknya ini langsung mikir bahwa ternyata sudah banyak nih produksinya. Oh ya udah, saya diem deh, nggak usah produksi lagi. Jadi dia tidak memerintahkan tubuh yang naturalnya untuk mengeluarkan namanya testosteron endogen. Kenapa? Karena testosteron yang disuntikkan dari luar sudah banyak. Nah, saat sinyal itu berhenti, ya sinyal itu yang harusnya juga mengirimkan untuk testis memproduksi sel-sel sperma. Jadi kalau tidak diperintahkan, testis juga akan stop untuk memproduksi sel-sel sperma gitu ya. Nah, ini dia nih yang sering bikin bapak-bapak overthinking yang saya tadi jelaskan di awal ya. Bagaimana pemeriksaan sperma itu? Alasannya sih sama, malu dok, nggak nyaman dok, nanti dululah, takut kalau nggak bagus lah, dan lain sebagainya. Iya kan? Jawab coba. Jadi Anda kadang overthinking itu karena nggak ngerti prosesnya. Oke, saya kasih tahu prosesnya. Jadi gini, bapak-bapak hanya diminta abstinen. Abstinen itu tidak keluar spermanya, baik Anda berhubungan badan maupun masturbasi ya. Selama kapan dok? 3-5 hari. Jadi kalau sudah terlalu dekat, puasa dulu lebih lama, 3 hari ya. Tapi kalau udah lama banget nih, udah minggu lalu dok keluarnya, keluarin dulu, tunggu jeda lagi di antara 3-5 hari. Nah, pemeriksaannya ngapain? Biasanya dokter akan kirimkan nih ke laboratorium atau ke pusat fertility di suatu ruangan khusus yang disediakan, melakukan masturbasi nih, nanti akan dikeluarkan spermanya, kemudian udah dikasih botol nih, udah dikasih botol tampung spermanya di situ, tutup, labelnya sudah ada, tinggal taruh di tempat yang sudah disiapkan. Nanti itu akan diambil oleh petugas. Petugas ini akan memeriksa di laboratorium di bawah mikroskop untuk dihitung jumlahnya, untuk dihitung berapa cc-nya, kemudian
penggumpalan atau enggak, sel-selnya dilihatin satu persatu, jumlah atau konsentrasinya kita hitung, progresivitas atau pergerakannya kita lihat, berapa persen nih yang gesit, berapa persen yang lambat, atau bahkan berapa persen nih yang tidak bergerak sama sekali. Terus kemudian kita lihat lagi morfologi alias bentuknya. Nah, itu yang akan kita lihat berapa banyak nih sperma yang berkualitas. Nanti hasilnya akan disimpulkan oleh dokter yang melakukan pemeriksaannya. Oke, tapi dengarkan ya baik-baik bahwa hasil yang Anda dapatkan ini ibaratnya itu bukan vonis, ya, bukan absolut lah. Kita perlu melakukan investigasi, kita perlu mungkin melakukan evaluasi, pemberian suplementasi, dan mungkin bisa dilakukan pengulangan pemeriksaan sperma untuk melihat kondisi apakah sudah terjadi perbaikan atau tidak. Dan ini biasanya saya sampaikan ke pasienku ya. Jadi proses produksi sperma itu memakan waktu sekitar 72 sampai 75 hari. Jadi biasanya kalau mau diulang ya at least itu sekitar 3 bulan dari pemeriksaan yang terdahulu. Dan disitulah window untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang sudah saya sebutkan tadi di atas, untuk memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Oke, untuk menutup video ini saya ada 2 pesan penting. Yang pertama untuk para suami. Program hamil ini bukan hanya proyek istri yang kebetulan Anda sebagai suami yang menemani, tapi ini adalah suatu proyek bersama. Dan pemeriksaan, pengobatan laki-laki itu seringkali lebih mudah, lebih sederhana, lebih murah, dan tidak memakan waktu yang terlalu lama, dan bahkan jarang mengakibatkan tindakan yang invasif untuk memperbaikinya. Dan untuk para istri yang menonton video ini, ya, jangan seringkali Anda berkecil hati bahwa Anda lah yang bermasalah, Anda tidak melibatkan suami Anda. Tapi ayo, ajaklah suami Anda untuk periksa bersama, datang bersama, dan jalani ini bersama. Dan bagi para mom yang kebetulan nonton video ini, kalau suami Anda belum nonton, yuk share video ini biar sama-sama untuk mendukung program kehamilan Anda bersama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel saya ini, dan jangan lupa follow akun-akun saya yang lain biar Anda tidak ketinggalan update di sekitar informasi kesehatan reproduksi. Salam, bye-bye.